Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari turunan, aturan-aturan turunan, kemudian notasi turunan dalam bentuk aksen, notasi D, dan notasi Leibniz. Kita hanya mempelajari turunan pertama. Akan tetapi, pada penerapannya, pada soal yang lebih kompleks, kita tidak hanya menggunakan turunan pertama, tetapi juga turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga turunan ke N. Nah, yang beginilah yang dimaksud sebagai turunan tingkat tinggi. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Turunan tingkat tinggi. Derivatif. Artinya turunan pertama dapat kita lihat pada tabel ini. Nah, ini adalah turunan pertama, maka simbolnya adalah F aksen X. Kemudian kalau dalam Y aksen X, dalam D XY. Dalam notasi Leibniz, DY per DX. Bagaimana dengan turunan kedua? Itu F double aksen. Y double aksen, D pangkat 2 XY, D2 XY, D pangkat 2Y, DX kuadrat. Gitu ya. Begitu seterusnya, turunan ketiga, keempat, kelima, hingga turunan ke N. Jadi hal inilah yang dimaksud sebagai turunan tingkat tinggi. Jadi kita tidak hanya mencari turunan pertama, tapi juga turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu apa sebenarnya kegunaan dari turunan kedua dan ketiga ini? Ya, itu kita gunakan dalam penerapan turunan ini. Misalnya pencarian nilai maksimum minimum, ya, dan lain sebagai macamnya. Penggambaran grafik juga, titik belok segala macam gitu ya. Nah, kegunaannya, penerapannya ini akan kita pelajari pada video-video berikutnya. Nah, sekarang kita fokus bagaimana cara kita menentukan turunan tingkat tinggi, tidak hanya turunan pertama saja. Nah, kita langsung ke soalnya. Contoh pertama, misalnya ada sebuah fungsi jika f(x) ya sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 7x ditambah 8. Itu fungsinya. Maka kalau kita cari turunan pertamanya apa? Itu F aksen X atau Y aksen X atau DX Y atau notasinya DY per DX gitu ya. Maka itu turunannya menjadi 12x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 12x kurang 7 ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita mencari turunan kedua, F double aksen X itu sama dengan Y double aksen X sama dengan D2X Y sama dengan
pangkat 2Y per dx kuadrat sama dengan 36x kuadrat dikurang 24x ditambah 12. Nah, untuk F triple aksen, ya begitu juga. Sama. Ya. Kemudian ini menjadi nah, jadi kita turunkan lagi 72x dikurang 24. Nah, ini 4 x sama dengan, nah, begitu seterusnya. Ini 72. Ya, 72 ya. Kemudian 5. Nah, ada juga yang membuat yang keempat nih seperti yang kelima nih kan seperti titik garis 5 ya. Ada juga yang membuat seperti ini. 5x. Jadi bukan garis-garis sebanyak 5 gitu ya. Jadi ini dibuat seperti ini. Dan ini sama dengan 0. Nah, otomatis nih F aksen 6-nya pasti 0 seterusnya ya kan, karena turunannya di 5 ini sudah konstanta ya. Nah, itulah satu contoh sederhana dari turunan tingkat tinggi. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau persoalannya fungsi trigonometri? Misalnya jika Y sama dengan sinus 2x, maka Y aksennya sama dengan dy per dx ya. Itu hasilnya kosinus 2x 2 ya. 2 kosinus 2x. Kalau Y double aksennya itu sama dengan D kuadrat Y dx kuadrat itu sama dengan turunan dari cos negatif sinus 2x ya. 4 ya. Karena dia 2 kali turunan dari 2x kan 2 ya. Berarti negatif 4. Tuh. Atau kita buat yang lebih sederhananya seperti ini. Sehingga dia membentuk pola nantinya ya. Jadi ini 2 pangkat 1. Ini menjadi negatif 2 pangkat 2 sinus 2x. Kemudian Y triple aksen itu D. Ini menjadi apa? 2 pangkat 3 2x. Dan Y pangkat 4. Ya. Ini jadi berapa? Menjadi positif dia ya. 2 pangkat 4
sinus 2x. Dan begitu seterusnya. Nah, dalam konteks permasalahan kehidupan sehari-hari, misalnya, ya, sebuah benda gerak sepanjang lintasan dengan posisinya S memenuhi posisinya S ya, memenuhi S sama dengan itu panjang posisinya S memenuhi S sama dengan, misalnya di sini 3T kuadrat dikurang 12T tambah 7 gitu. Maka kalau kita cari tentukan A kecepatan, B kecepatan saat waktu, ya, ini dengan T satuan waktu ya, kecepatan saat waktu dalam detik misalnya, dan S dalam meter itu ya, kecepatan saat waktu T sama dengan 2 detik. Nah, C yang ditanya adalah percepatan, D percepatan saat waktu T sama dengan 1. Nah, kita jawab. Nah, dalam konsepnya, ya, ini mungkin pelajaran fisika ya. Di dalam konsepnya, ya, kita akan tahu ini S sama dengan 3T kuadrat dikurang 12T tambah 7. Nah, untuk menentukan kecepatan atau V itu sama dengan turunan dari fungsi S itu. Karena fungsi S itu dalam T, maka turunan terhadap dt. Jadi turunan pertama. Nah, apa itu? Yaitu 6T dikurang 12. Nah, kemudian untuk mencari percepatan atau A itu percepatan, yaitu turunan keduanya. Ya, turunan kedua dari S itu, yaitu D kuadrat per dt atau dv per dt. Ya, turunan kedua dari S ya, fungsi posisi, turunan kedua dari posisinya adalah percepatan atau turunan pertama dari kecepatan dv per dt, yaitu 6. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya
Berapa kecepatan saat waktu 2 detik? Ya, kita P2. Artinya 6 kali 2 dikurang 12 berarti 0. Berarti ini kecepatan ini pada saat apa ya? Kecepatannya 0 ya. Ini A saat 1 detik, yaitu juga kecepatan saat 1 detik berapa? Hasilnya 6 atau 0? 6 ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Misalnya di sini soal yang contoh keempat, misalnya jika Ft sama dengan 2/T, maka misalnya F beraksen 2. Jawab. Nah, F T kita 2/T. Nah, F aksen kita F aksen T kita itu sama dengan, nah, kita gunakan. Ini kan semua sebenarnya U/P. Ya, maka F aksen T-nya yaitu turunan dari D U/P. Apa rumusnya? U aksen P dikurang U P aksen per P pangkat 2. Nah, ini jawabannya U aksennya berapa? U aksen turunan dari U adalah 0. Turunan dari 2 ya. Kemudian V-nya adalah T. Dikurang U-nya 2. P aksennya T. Turunan dari T adalah 1. P kuadratnya, T-nya adalah, P-nya adalah T, berarti P kuadratnya adalah T kuadrat. Berarti ini berubah menjadi negatif 2/T pangkat 2. Nah, itulah F aksen T-nya. Sekarang, kalau F double aksen T-nya berapa? Itu sama dengan turunan dari F aksen T itu, yaitu turunan dari negatif 2/T kuadrat. Gitu. Nah, ini kan U per V juga, berarti U aksen P. Nah, itu kita terapkan lagi ya. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, U aksen yaitu 0 kali V. V-nya adalah di sini T kuadrat. Nah, maka ini adalah U. Ini kita anggap sebagai V. Ya. Sekarang kita coba kerjakan. Kita lanjutkan. U aksen kali V. V-nya adalah T kuadrat dikurang U. Yaitu negatif 2 kali V. V aksen berarti 2T ya.
Kemudian V kuadrat. V kuadrat berarti T-nya pangkat 2. Kita kuadratkan. Hasilnya di sini berapa? Positif 4 ya, 4T per T pangkat 4. Kemudian sama-sama kita bagi T, maka ini jadi 4 per T pangkat 3. Maka F double aksen T sama dengan 4 per T pangkat 3. Sehingga F double aksen 2 itu sama dengan 4 per 2 pangkat 3. Dapat jawabannya 4 per 8 atau 1 per 2. Nah, itulah beberapa contoh soal turunan tingkat tinggi. Jadi kita tidak hanya mencari turunan pertama, tapi juga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman Anda dalam mengerjakan soal-soal dalam turunan tingkat tinggi ini, silakan dikerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 13. Oke, kita sudah selesai mempelajari materi turunan tingkat tinggi. Nah, silakan dikerjakan tugas atau latihannya demi menambah pemahaman Anda tentang turunan tingkat tinggi. Nah, pada video berikutnya kita akan mempelajari materi turunan implisit. Ya, biasanya kita hanya menurunkan sebuah fungsi Y yang ada di ruas kanannya itu sebuah variabel ya, misalkan variabel X. Jadi kita hanya menurunkan terhadap variabel X. Nah, bagaimana fungsinya implisit ya? Jadi fungsi implisit itu X dan Y-nya itu tidak terpisah ya. Contohnya, kalau fungsi eksplisit Y sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurang 5 misalnya ya. Kita dapat memisahkan X dan Y-nya menjadi Y sama dengan Fx ya, Y sama dengan fungsi X gitu ya. Tetapi kalau fungsi implisit dia tidak seperti ini dia. Contohnya 2x kuadrat Y ditambah 3xy kuadrat dikurang x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 misalnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan turunannya? Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.